Kristus bangkit, umat menjawab haleluya. Kalau saya bilang haleluya, umat menjawab Kristus bangkit. Kristus bangkit. Haleluya. Haleluya. Kristus bangkit. Apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan, saudara-saudariku terkasih. Kalau ada yang belum luar biasa, ingat saja pesan Paskah. Setelah Jumat Agung pasti ada kebangkitan. Setelah malam gelap pasti ada terang. Setelah musim kering pasti ada hujan. Setelah kita menanam pasti ada panen. Artinya saudara-saudari, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka bagi kita perayaan Paskah adalah puncak dari seluruh perayaan iman. Karena apa saudara-saudari yang terkasih? Karena dalam perayaan Paskah kita merayakan inti iman. Kristus yang menderita, Kristus yang wafat, Kristus yang bangkit. Natal penting, Jumat Agung penting, Paskah adalah puncak dari semuanya itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, seperti kata Santo Paulus, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tetapi karena Kristus bangkit, saudara-saudara yang terkasih, kita memiliki harapan baru, memiliki hidup baru, kemenangan atas dosa dan maut. Maka sekali lagi, Kristus bangkit. Haleluya. Haleluya. Kristus bangkit. Mari saudara-saudara yang terkasih, di awal perayaan ini kita terlebih dahulu dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita agar doa-doa kita hari ini rasa syukur kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun
Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutup telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain belu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara kita ini, kita bersama-sama mengakui iman dan keyakinan kita dalam doa. Aku percaya akan Allah, apakah saudara dan saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Saya ulang ya, jawabannya ya, saya menolak. Apakah saudara dan saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah saudara dan saudari menolak wujudan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Apakah saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Apakah saudara dan saudari menolak godaan-godaan setan?
Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguruskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Yang berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Saudara dan saudari itu terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara dan saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan menyehatkan jiwa dan raga kita. Amin.
Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara-saudari lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara-saudari dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari di antara Tuhan memasuki pesta sukacita